Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Dana. Salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pelajarannya literasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 5. Kabar bahagia tentunya kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan sekaligus mematuhi dan melaksanakan standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya seperti biasanya, yuk kita berdoa dulu. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya, minggu yang lalu kalian telah belajar tentang penggunaan first line indent yang berfungsi untuk mengatur batas awal penghentikan paragraf. Nah, hari ini kita lanjutkan. Kalau kemarin kita buat paragrafnya masuk atau menjorok ke dalam, nah sekarang kita akan buat paragrafnya ganti yang berada di luar dengan menggunakan perintah yang disebut dengan hanging indent, atau kita buat biasanya disebut dengan paragraf menggantung. Jadi contohnya seperti ini. Paragrafnya di awal, kemudian kita ketik terus, kemudian setelah baris pertama paragraf selesai, pindah ke bawahnya dengan otomatis yang bawahnya ini sedikit jorok ke dalam, yaitu menggunakan perintah hanging indent. Bagaimana untuk mengatur jarak dengan menggunakan hanging indent? Yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Wajib bagi kalian untuk like, komen, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian melalui media sosial agar teman-teman kalian di sana juga bisa belajar TIK seperti kalian semua. Dari yang tidak kalah pentingnya, pastikan kalian bunyikan lonceng agar kalian lebih awal mendapatkan notifikasi tentang pelajaran untuk besok harinya. Oke, yuk kalau sudah subscribe dan lain-lain, kita bersama-sama menuju ruang pembelajaran. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Saatnya kita mulai lagi pembelajarannya, melanjutkan pembelajaran yang baru lalu. Kalau kemarin kalian menggunakan first line indent yang fungsinya untuk mengatur awal paragraf, di mana awal paragraf diawali dengan paragrafnya menjorok ke dalam. Nah, sekarang kita buat paragrafnya kebalik. Paragrafnya awal paragraf di depan, kemudian teks berikutnya di dalam. Yuk siapkan program Microsoft Word-nya, pastikan kalian sudah siap dan membukanya. Oke, Pak Rudi langsung buka aja. Nah, ini nanti untuk contoh nanti ya. Oke, kalau kemarin paragraf bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini paragrafnya masuk atau semuanya ya. Nah, kita buat paragrafnya masuk seperti ini. Sekarang kita balik, kita buat paragrafnya yang masuk bukan awal paragraf tapi teks berikutnya. Jadi teks yang ini kita buat masuk. Nah ini ya, kita buat menjorok ke dalam. Caranya gimana? Oke, kita kembalikan dulu ini. Ingat ya, first line indent kita kembalikan sesuai dengan defaultnya, dengan aslinya. Nah, mana perintah yang kita gunakan? Perintah yang digunakan adalah yang ini, hanging indent. Runcing menghadap ke atas, kita geser. Nah, jadinya seperti ini. Atau kalau dari awal, misalnya kita mulai dari awal ya, saya enter dulu. Nah, kita buat, kita atur dulu. Kalau first line indentnya, kalau kemarin awal paragraf menjorok, seperti ini kita aturnya. Nah, sekarang dibalik. Nah, defaultnya atau aslinya gini kan, yang hanging indent digeser. Hanging nih ya, bukan yang right, bukan yang left, bukan, tapi yang hanging. Nah, untuk memastikan kamu betul menggesernya, ketika mouse diarahkan ke icon ini tertulis, bukan berbunyi ya, tapi tertulis hanging indent. Nah, baru digeser. Nah, kalau sudah tinggal kita ketik. Misalnya kita ketik, misalnya aja ya, hari ini merupakan
awal dari bulan November, di mana bulan November dikenal dengan satu peristiwa. Nah, itu kan sudah turun ya, peristiwa heroik, bukan heroin ya, heroik di tahun 1945, yaitu kita kenal dengan peringatan Hari Pahlawan. Nah, seperti ini jadinya. Jadi awal paragraf di luar, teks berikutnya di dalam. Tinggal tekan enter untuk paragraf berikutnya. Dalam peristiwa tersebut, terjadi pertempuran sengit antara arek, bukan tentara ya, tapi antara sengit antara arek Surabaya dengan tentara Belanda. Nah, seperti ini jadinya. Untuk teks berikutnya atau paragraf berikutnya tinggal tekan tombol enter aja. Nah, gampang kan? Nah, kalau sudah tinggal kita atur perataannya, pastikan akan rapi semua. Kita buat rata kanan kiri atau justify. Biasanya gini kan? Nah, kita buat biasa ini, kita buat seperti ini. Nah, kalau kita satukan paragraf yang bawah dengan yang atas, akan terlihat tampak semacam ini. Oke, itu ya, gampang, tidak sulit. Silahkan kalian ketik. Kalian boleh contoh ini untuk latihan dulu sebelum nanti kalian mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan. Oke, mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau kesulitan kalian boleh bertanya lewat WA Group atau melalui deskripsi di bawah ini. Oke ya, kita kembali ke ruang utama. Nah, itu tadi ya, penggunaan hanging indent sedikit beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin paragrafnya ke dalam, tapi sekarang awal paragraf ada di luar. Perintah yang digunakan adalah hanging indent. Oke, untuk tugas hari ini silahkan kalian download atau kalian unduh lembar atau dokumen yang ada di lampiran di menu tugas. Silahkan ketik persis seperti itu, modelnya persis, namun kalian Pak Budi beri kebebasan untuk memilih jenis font, jenis karakter, dan juga font colornya. Dengan catatan, pastikan untuk setiap bentuk atau setiap teks menggunakan paling besar font size-nya adalah 12, kecuali untuk judul. Untuk judul kalian boleh menggunakan font paling besar 14. Jadi tugas hari ini silakan di-download lembar pada menu tugas, kemudian kalian ketik persis seperti ini. Buat warna yang menarik menurut kalian dan simpan dalam bentuk file Microsoft Word, tidak boleh bentuk PDF maupun bentuk foto. Dan jangan lupa kirim ke menu tugas, waktunya 1 minggu mulai dari sekarang. Oke, selamat belajar untuk kalian, sukses tentunya. Pastikan setiap memulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji besarannya. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.